Dan seperti yang disampaikan tadi sama Pak Bupati, Pak Mekel, ini sangat nyambung sekali. Terlebih di Lembu Putih ini kita punya sebuah keberkahan yang sangat luar biasa, blessing, yang diracik sama Pak Bas dan teman-teman nanti akan kita bahas bersama-sama. Sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya Wayan Wardike, saya asli dari Desa Taru. Sekarang lebih bergerak di pertanian. Jadi kalau ditanya, pekerjaan saya adalah petani. Okay. Jadi pengelola tanah dan air negara Indonesia, gitu katanya petani. Nah, jadi seperti Bapak Ibu lihat bersama, 80% kalau tidak salah masyarakat kami masih menggeluti aktivitas pertanian, tetapi juga dikombinasikan dengan kerajinan dan terlebih dengan pariwisata. Jadi sangat tepat sekali topik yang dipilih pada sore hari ini. Nah, nanti saya mohon izin juga akan memandu diskusi kita sore hari ini, bagaimana penerapan dari Biotaru yang nanti saya langsung saja persilakan Pak Basuki untuk menjelaskan apa itu saja manfaat dan kehebatan-kehebatannya. Dan yang perlu saya garis bawahi di sini adalah bahan baku utama dari Biotaru itu adalah kotoran hewan, ya, limbah hewan, dalam hal ini adalah sapi putih. Tetapi yang membuat hubungan manusia dengan Tuhan melalui belief system yang dari animistik menjadi Hinduism itu pertama kali diperkenalkan, yang kemudian tata cara hidup secara berkelompok dengan mengatur diri dalam satu wilayah, yang kemudian itu lebih dikenal dengan desa adat, harmony with people, dan yang terakhir itu adalah harmony with nature. Jadi bagaimana kita selaku masyarakat menjaga hubungan yang harmonis dengan alam lingkungan sekitar kita, tidak hanya sebagai sumber berpenghidupan atau memberikan kehidupan, tetapi juga sebagai sumber memberikan makanan. Oleh karena itu kita harus jaga dan rawat dengan baik. Nah, Desa Taru ini sendiri memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Selain pesona alamnya yang sangat luar biasa, yaitu tadi kita memiliki diberkahi dengan keberadaan sapi ini yang sangat luar biasa. Dan untuk waktu yang sangat lama, sapi ini akan tetap dilestarikan menjadi aset masyarakat. Terlebih juga kotoran dan sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, dalam hal ini kita fokuskan dalam dua hal, yaitu pertanian dan pariwisata. Mungkin itu sedikit pengantar, berkat dorongan dari Pak Mekel, masyarakat Sami, Desa Taru juga sudah direkognisi sebagai desa pengelolaan sampah berbasis sumber terbaik, ya Pak Mekel, di Bali. Begitu juga dengan pengembangan desa wisatanya berbasis masyarakat, juga diakui di level nasional, sudah di-mention tadi sama Pak Bupati. Dan untuk keberlanjutannya memang perlu kita galakkan terus-menerus, gitu ya. Jadi terlebih alamnya yang 80% itu masih mendukung, di mana pertanian ini akan menjadi sentra utama. Jadi ketika aset utama alam ini digerakkan menjadi kegiatan pertanian yang ramah lingkungan, dan itu nantinya harapannya akan mempengaruhi sektor lainnya di bidang pariwisata. Mohon maaf, saya tadi ambil riset sedikit tentang megatrend. Jadi megatrend tahun 2050 itu nanti semuanya akan mengarah kepada digital transformation, gitu ya. Terus kemudian setiap orang akan mulai membicarakan tentang climate change and mitigation and adaptation. Terus sustainability and ESG itu akan menjadi sesuatu yang penting. Demographic shift, pergerakan manusia juga akan sangat besar sekali nanti terjadi di dalam 20-30 tahun ke depan. Begitu juga dengan perdagangan dunia yang akan mempengaruhi terhadap politik dan economic volatility. Dan di sini ada dua hal yang saya garis bawahi, pariwisata dan pertanian. Saya melihat, mudah-mudahan nanti Bapak-Bapak sepakat, bagaimana pariwisata itu nanti akan lebih mengarah ke conscious tourism, gitu ya. Jadi tidak hanya datang ke satu tempat, tetapi bagaimana itu memberikan pemaknaan terhadap perjalanan itu. Terus itu akan lebih banyak diberikan rekomendasi oleh teman yang sudah mengalami. Jadi friend sourcing itu akan sangat berperan penting. Jadi rekomendasi dari orang itu nanti sangat besar.
Sehingga ini juga dipengaruhi oleh digital nomad, jadi orang udah bisa bekerja sambil liburan di mana-mana juga, dan ada silver travel expansion. Begitu juga dengan pengaruh agribisnis 20-30 tahun ke depan itu, semua pertanian itu gerak langkahnya tidak jauh dari climate change and mitigation ini. Begitu juga dengan upaya untuk mengurangi rantai pasok, supply chain. Jadi kalau misalkan sudah ada ditaruh, kenapa harus beli dari Jakarta gitu ya Pak ya. Dan petani juga diharapkan sudah mulai punya bisnis model. Jadi entrepreneurship jadi nanti akan menjadi faktor penting bagaimana pertanian itu dikelola ke depan. Mungkin itu sedikit tren ke depan, dan melihat apa yang sudah dilakukan Pak Bos yang saya secara personal tahu, dan Bu Putri yang tentu saja difasilitasi oleh Bank Sinar, sehingga teknologi tepat guna ini bisa Bang Sinar, masnya belum nyampe ya, sorry ya, saya keikutan ya, Bang Sinar Mas, Bang Sinar Mas, sorry, mohon maaf. Jadi Bang Sinar Mas, tentu kami atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas fasilitas CSR, sehingga teknologi tepat guna ini bisa dimaksimalkan dan mudah-mudahan nanti bisa memberi manfaat yang sangat besar, baik buat masyarakat, lingkungan, dan juga budaya Bali. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, dan di depan saya sudah ada Pak Ujang Supratna ya, dari Bandung ya Pak ya, Pak Ujang Supriyatna. Oke, terus kemudian mohon izin Pak, ininya agak sedikit lemot, Pak Deden ya, Pak Deden. Jadi beliau ini sudah praktisi di lapangan ya, baik bagaimana pengelolaan teknologi tepat guna itu tadi berbasis limbah itu ya. Jadi nanti saya akan mohon Bapak-bapak untuk memperkenalkan diri lebih jauh, tetapi saya akan mulai langsung ke Pak Bas dulu pertama. Mungkin bisa diceritakan Pak, alasan mendasar pertama kenapa memilih Taro, kenapa lembu putih, dan potensi besar apa yang kira-kira Bapak sudah mulai dari yang pertama yang sudah Bapak canangkan, dan yang manfaat besar yang kira-kira kami selaku masyarakat di Desa Taro ini bisa ambil dari teknologi ini untuk kemudian kami sebarluaskan, bahkan diduplikasi di daerah-daerah lainnya, terkait dengan itu tadi Pak, climate change, sustainability, empowerment, dan seterusnya. Monggo Pak, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Wayan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, saya perkenalkan bahwa nama saya Basuki, singkat aja, bukan Basukian ya, Basuki. Terus kedua ini sebetulnya kami ini kelompok pengabdi lingkungan. Pengabdi lingkungan itu berbeda dengan namanya aktivis lingkungan. Kalau sering kita dengar aktivis atau penggiat lingkungan itu, ya kalau kami sih pinginnya pengabdi lingkungan itu memberi solusi terhadap lingkungan. Nanti tentang perubahan iklim dan seterusnya itu kami sanggup memberikan bantuan solusi. Gitu. Kami banyak hal yang terkait dengan itu. Nah, apa yang menjadi kelompok kami bergerak ini? Kenapa kok sampai ditaruh gitu ya? Satu hal sebenarnya luar biasa buat kami bahwa kok saya milih taruh itu kenapa gitu. Karena selama 11 tahun ke belakang itu kami hanya bergerak dengan makhluk kecil sebetulnya. Makhluk kecil ini asalnya emang dari kotoran lembu, kotoran sapi ya Pak. Sampai kenapa kok saya mengenalkan dengan bakteri ini, tapi selalu saya bergerak hanya mengolah-olah kotoran sapi. Mungkin ditertawakan orang, termasuk nanti Pak Ujang, Pak Deden sama melakukan sapi, kotoran sapi itu diaduk-aduk, terus dicetak dan segala macam. Ini kerjaan apa gitu? Memang tidak pernah memikirkan bahwa saya juga sulit menjelaskannya. Seolah-olah ini ilmu yang sudah akan jauh apa? Keras. Jauh sebetulnya dari ranah pengetahuan manusia sekarang sebetulnya. Saya harus menarik semua itu menuju ke arah sekarang. Karena apa? Ada sesuatu yang besar yang terjadi buat generasi anak-anak kita khususnya tentang perubahan iklim itu. Saya sebelum kesini memang survei, tapi survei dengan teman-teman yang di Denpasar itu, survei yang ada sapinya Pak. Tujuannya cuma cari sapi. Terus sampai di sini
kok ini ada yang aneh ya, di sini ada konservasi sapi lembu putih gitu Pak ceritanya. Nah perjalanannya ya udah kami dengan Bank Sinarmas kami bikin proposal untuk bisa gimana kalau kami berkarya di sini. Karena Sinarmas Gayung bersambut, ya kita cerita bahwa ini ada yang unik di sini dengan lembu sapi. Nah saya juga mengenalnya bahwa di sini adalah satu ikon tentang spiritual, tentang pengertian pemahaman maksud saya dengan di sini ada dewa Siwa yang memang istilahnya diagungkan di sini. Tapi saya selalu bertanya, mungkin Bapak Ibu mohon maaf ya saya bertanya karena memang saya ingin tahu kenapa dewa Siwa itu kendaraannya kok lembu putih lagi. Saya belum ada jawaban sebetulnya dari teman-teman yang ada. Kenapa harus lembu putih? Kenapa tidak gajah? Tidak kuda, mana lebih keren dong kuda, kenapa harus lembu gitu kan. Nah saya ingin sekali memaknai bahwa dewa Siwa itu adalah simbol tentang peleburan, simbol tentang penguraian sebetulnya, menjadi sesuatu yang kembali ke asalnya, ke alam aslinya sebetulnya, karena di sana akan tumbuh tentang kehidupan dan pemeliharaan. Nah dari situ saya ingin sekali menerjemahkan Pak sebenarnya adalah bahwa di dalam kenapa saya memilih mengembangbiakkan makhluk kecil ini itu lewat kotoran lembu, karena di dalam perut lembu ini adalah satu-satunya hewan di muka bumi yang paling lengkap mikrobakterinya. Itu alasannya. Jadi kenapa saya masukkan bahwa jadi dia juga punya peran gitu, bahwa dia melebur semua bentuk sampah-sampah organik apapun, termasuk tubuh kita yang nanti akan jadi bangkai. Kalau dicampuri dengan cairan itu, cepat selesai, sama tulang rambutnya akan selesai semua. Dan itu ada bentuk penyempurnaan dalam alam sendiri. Itu kenapa saya milih wilayah ini, Pak. Nah, apa yang jadi harapan juga bahwa saya pengen starting dari sini, karena sudah punya ikon yang kuat Pak, dengan lembu putih. Saya lebih mudah untuk bisa mengkomunikasikan di masyarakat Taro bahwa ini adalah punya warna yang berbeda, punya peran yang berbeda. Intinya adalah kami ingin menjadi bagian dari pelebur Pak. Nah, makhluk kecil ini memang makhluk lembut Bapak Ibu, nggak bisa dilihat mata, tapi bukan lembut ya Bu ya. Kalau lembut mengerikan mungkin ya. Ini lembut memang ada, dan itu nyata masalahnya. Bukan tidak kelihatan, tapi kerjanya nyata. Saya belajar dari makhluk kecil ini untuk bekerja sama, dan saya ingin bekerja nyata Pak. Sudah tidak wacana lagi yang saya tunggu. Saya ingin aksi nyata sebetulnya. Jadi di mana-mana tentang perubahan iklim itu hanya wacana buat kami. Di sini sekarang hari ini Bandung, kota-kota besar lain yang terbakar sampahnya, problem dengan sampah. Ya hanya cerita bahwa saya punya mesin 10 miliar, saya punya alat ini bisa begini, omong kosong semua ternyata. Banyak tanda petik kita bilang abal-abal. Nah kami ingin mewujudkan yang nyata. Kami bisa menyelesaikan ini. Dan kebetulan kami yang dicari-cari sekarang Pak. Padahal kami ceritanya udah 6 tahun yang lalu. Jadi orang mencari saya, loh kan sudah cerita yang lalu, kok baru tanya sekarang. Tetangga sebelah dan seterusnya gitu. Nah harapannya Pak Wayan, kami memberikan sesuatu, bisa kolaborasi di sini. Harapannya menggalakkan tentang pemanfaat limbah ini supaya terkait dengan turisme yang katanya harus organik gitu, tapi selalu kalau saya keliling kemarin ya tanya-tanya dengan dinas-dinas selalu mencanangkan tentang UMKM, produknya ada semua, gitu Pak ya. Tapi yang saya tanya satu, bahan bakunya ini organik apa tidak? Nggak bisa jawab. Ya ini beli dari mana? Kenapa di lokal nggak bisa bikin? Syaratnya organik, nudzubillah. Sangat sulit Pak, dan sangat mahal untuk itu. Kami ingin memberikan yang murah Pak. Saya ada singkatan Pak, Bapak Ibu. Sehat. Sehat itu sederhana, efisien, hayati, aman, dan cepat. Saya beri istilah di sini adalah semua produk ini adalah produk sehat. Sementara gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Basuki. Jadi anchornya boleh tepuk tangan dulu, gak usah ragu-ragu ya, luar biasa. Berarti kita
dengar bersama Pak Basuki ini memulai dengan why yang sangat clear sekali. Jadi memanfaatkan kearifan lokal setempat yang itu tinggal digerakkan secara bersama-sama, dan sepertinya ini ada harapan besar untuk mencapai goal yang nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Basuki. Selanjutnya Pak Deden, mohon perkenalnya dulu nih Pak, dari wirausaha bidang pengolahan limbah, pendiri metode pertanian purba. Ini menarik perhatian saya nih Pak. Jadi ada kaitannya karena yang ada di sini ini adalah warisan dari yang luhur-luhur Pak, yang purba-purba itu, dan kita cenderung semakin mengurangi semakin kurang memperhatikan yang itu. Mungkin Pak Deden bisa diceritakan sedikit kepakarannya mungkin itu, terus kepraktisiannya, dan kemudian kenapa tercetus inisiasi seperti itu Pak. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Deden. Saya petani di wilayah Cirebon. Sementara ini kami mengelola sekitar lahan 20 hektar untuk penanaman palawija. Ada salah satu latar belakang kenapa saya sangat berminat belajar di Pak Basuki dan Obor dan PT Songsong, yang di atasnya adalah sehat, gitu ya. Karena beberapa tahun setelah pasca COVID ya Pak, ternyata kita semua ini mengalami long COVID. Jadi mudah sekali Pak badan kena sakit, tergerus oleh iklim yang semakin berubah cepat sekali, yang sangat asam, akhirnya badan kita rentan dan mudah sekali kena sakit. Ternyata masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kita banyak residu kimianya. Residu kimia dari mana? Pupuk-pupuk kimia yang masuk ke dalam tubuh kita, yang dihantarkan oleh makanan yang kita nggak pernah sadar tiap hari mengumpul di tubuh kita. Secara persentase ya, sekarang di Cirebon itu dari misalnya total 1000 orang yang sakit, 80%-nya diabetes. Kepekaan kami terhadap penyakit tersebut adalah penyakit yang menurut saya sekarang ini penyakit mematikan. Karena diabetes, penyakit gula, itu menyerang semua organ di dalam tubuh kita. Kenapa? Ketika badan kita mulai asam, pH-nya rendah, ya, itu dia akan menyerang mana badan yang kira-kira lemah, sama seperti COVID ya. Di bagian jantung dia akan serang jantungnya, di bagian lambung dia akan serang lambungnya. Ya, jadi memang kenapa yang lebih menarik seperti ini, diabetes atau penyakit gula selalu diidentikan makan dan minuman manis, ya. Betul ya? Tapi sebetulnya bukan itu. Kenapa coba? Tahun 70, 80, 90 kok orang minum manis dan makan manis tidak apa-apa? Karena mereka masih bertani sehat, belum banyak masukin kimia ke dalam tanah. Tapi setelah banyak kimia ke dalam tanah, muncul beberapa penyakit. Akhirnya residu-residu kimia yang masuk ke dalam tubuh akhirnya bersenyawa dengan gula-gula yang mengikat. Terjadilah radikal bebas. Nah, radikal bebas itu yang membuat bahaya penyakit kita semakin cepat, ya. Nah, akhirnya saya bersama para petani dan ibu-ibu KWT ya di sana namanya ya, bukan mengkampanyekan, tapi kita mencoba membuat terobosan bertani tanpa kimia, zero kimia. Caranya tanah itu kita banyak masukin sampah. Ya, ini yang lucu Pak Bas dan teman-teman semua. Biasanya kalau pertanian organik kan selalu sampahnya organik ya. Di desa itu kan nggak bisa dipilah dan kosnya tinggi kalau memilah sampah. Jadi sampah yang baru pasti dipilah supaya sampah yang plastik atau yang non organik dapat duit gitu kan. Apa kabarnya sampah yang sudah tahunan dan puluhan tahun menghitam di TPA? Emang mau dipilah gitu? Kan susah. Nah, ini menariknya metodenya Pak Basuki dan teman-teman semua. Kalau saya mengatakan metode purba supaya gampang diingat sebetulnya.
di Cirebon supaya gak mudah diingat. Sampah tersebut masukin ke dalam bumi, kemudian kasih kotoran lembu atau sapi, kasih biotaro, tutup tanah, langsung ditanam. Jangan ditunggu 1, 2, 3 minggu, langsung ditanam. Ya, jadi prosesnya sangat cepat. Makanya dalam setiap acara narasumber, saya biasanya minta izin ke Pak Basuki dulu. Pak, saya mau bikin acara, cuma iklannya seperti ini. Bagaimana? Ya sah-sah aja, selagi kamu bisa jawab ya kan. Jadi mengelola sampah dan limbah cuma 1 menit. Sebenarnya ini bahasa marketing, Pak, supaya pesertanya banyak. Jadi sampah yang tadi tercampur jadi satu masuk ke dalam bumi, pengganti biomasa, ya. Biasanya biomasa kan banyak masa sampah organik nih. Karena sampah non organik banyak di desa, saya lebih dahulukan sampah yang tercampur tadi. Kasih kotoran lembu atau kotoran hewan, ya, yang segar, kemudian kita kasih biotaro, kemudian kita tutup pakai tanah, kita langsung tanam. Sebagai contoh, awalnya pertanian ini tidak diminati, Pak, karena yang judulnya bertani biasanya usianya 60 tahun, 70 tahun, Pak. Kenapa coba? Karena nggak ada duitnya. Bayangkan, Pak, ngelola sampah 1 hektar, ngelola sawah 1 hektar, operasionalnya 20 juta. Pas panen cuma dapat 7 juta, Pak. Jadi saya tanya sama petani di sana, kenapa kalian dijalankan? Ngisi kekosongan waktu. Iya, dengan masuknya teknologi purba, metode pertanian purba. Jadi kita biar ingat, biar semangat. Wah, saya mau sistem purba gitu kan. Jadi terkenal sekarang di Cirebon tuh kalau mau bertani sistem purba katanya. Jadi masukin sampah semua ke dalam tanah, Pak, sebagai biomasa. Saya tanam cabai, kemarin kan baru panen nih. Saya tanam 1 hektar, Pak. Luar biasa, pas panen pertama sampai terakhir itu kurang lebih sekitar 20 ton saya dapat cabai. Cabai domba ya, cabai domba itu yang dipakai buat geprek ayam geprek gitu kan. Waktu itu harga cabainya 30.000 per kilo. Ya, karena pagi pas turun-turunnya, Pak, 20 ton berarti panennya sekitar 600 juta, Pak, per hektar. 600 juta kita patungan masalahnya, bukan sendirian, Pak, karena ada beberapa petani yang mau ikut gabung ya. Nah, saya tanya, lebih mana untungnya tanam padi dengan tanam cabai metode seperti ini? Ternyata lebih senang palawija. Awalnya kalau nanam cabai di sini nggak mungkin, Pak, sampai 20 ton, Pak, maksimal 10 ton, dan mereka rata-rata gagal semua. Ada apa di dalam? Ada apa? Panennya kok sampai berhasil? Karena gini, mikro di dalam tanah yang tadi disampaikan oleh Pak Basuki ya, mikro di dalam tanah itu dia membuat sebuah nutrisi yang akhirnya membuat panennya ini bisa berkali-kali dan hasilnya lebih baik. Jadi ketika sampah dimasukin ke dalam tanah, kemudian dicampur kotoran hewan itu sudah membuat namanya, kalau Bapak dan Ibu kalau bertani, NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Jadi dari pertama tanam sampai panen, kita tidak sama sekali kasih pupuk kimia, Pak. Dan ini memang bukan sebuah keanehan, Pak. Yang dibutuhkan tanaman cuma nutrisi, Pak. Bedanya gini, kalau kita memberikan biomasa ke dalam tanah, tanaman itu lebih kuat. Artinya serangan-serangan hama itu dia akan lebih tahan, Pak. Kenapa? Karena mikronya hidup, Pak, di dalam tanah. Ada makanan, ada nutrisi, Pak. Bedanya kalau Bapak pakai Gramaxon, kan kalau kita mau nanam, petani-petani pakai Gramaxon, Roundup ya namanya ya. Itu kan dimatikan dulu, Pak, rumputnya. Nah, ketika mati, hara di dalam tanahnya habis. Mati. Nah, penggantinya pakai pupuk kimia itu. Yang disebutkan tadi saya tadi, ada N, ada P, ada K. Itu pakai pupuk sintetis. Dia hidupnya pakai pupuk sintetis, Pak. Sedangkan tanaman itu yang dibutuhkan adalah nutrisi yang alami, mikro. Contoh gini, hutan, nggak ada yang mupuk, nggak ada yang ngasih pemeliharaan. Bagus-bagus buahnya, lebat, subur gitu kan. Dari sana, Pak, akhirnya kita menamakan ini metode pertanian purba. Jadi ke depan, bagi saudara-saudara sekalian, bukan mengurangi ya. Jadi atas dasar kesehatan, marilah kita beralih kepada pertanian sehat yang menggunakan
nutrisi, dan tadi biotaro ya sebagai alat pelebur Pak kalau nggak salah ya. Sementara itu Pak, ya terima kasih banyak. Siap, boleh tepuk tangan yang meriah buat Pak Deden. Luar biasa sekali. Biasanya kalau petani itu mulainya dari HPP Pak dulu Pak, dari hasil dulu gitu ya. Dan beliau ini memulai dari kesehatan dulu, which is yang paling sangat esensi dari kita sebagai manusia, dan sangat luar biasa sekali. Dan akhirnya itu digerakkan menjadi sebuah metode pertanian purba gitu ya Pak, mengajarkan kembali kearifan-kearifan masa lalu. Luar biasa Pak Deden, terima kasih insight-nya. Nah ini sudah next level lagi nih Pak Ujang Supriyatna. Jadi dari kotoran hewan ya, dari limbah kotoran ternak itu sudah bisa menjadi media tanam ya dalam bentuk briket cetak ya Pak ya, briket curah, kompos mix, biogas, biokompound. Ini sepertinya banyak nih Pak listnya. Mungkin bisa Pak Ujang diperkenalkan dulu kegiatannya dan pengalamannya menyulap gitu ya Pak dari limbah ternak itu menjadi produk-produk seperti yang saya lihat ini Pak, luar biasa. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ujang Ica Supriyatna, yang bertempat tinggal saya di kampung Pak. Namanya kampungnya Kampung Nagrak, Desa Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Pak. Tapi kita masih tetap satu Indonesia, Pak. Kita bercerita, mungkin di sini udah pada ngantuk ya. Soalnya dari tadi terus-terusan acara ngobrol terus. Ya. Yang diobrolin dari tadi saya dengar nggak ada yang seru-serunya ya. Nyanyi ngobrol. Nah, mudah-mudahan dengan adanya obrolan saya, yang pertama menjadi motivasi, yang kedua memberikan manfaat ya. Saya bergerak di obor, kenapa namanya obor Pak? Tadi saya udah bilang bahwa saya tinggal di kampung. Namanya Obor Desa Organik Sukajaya. Singkatannya itu ODOS. Di IG-nya udah ada, di YouTube juga udah ada. Karena yang namanya obor itu kalau di kampung itu untuk menerangi Pak. Yang pertama dari filosofi obor itu ada 3 warna Pak. Yang pertama hijau atau biru ya, saya lupa. Hijau, biru, dan merah. Dari arti 3 warna itu memberikan tentang kehidupan di alam Pak. Yang pertama kalau kita lihat birunya langit, suburnya tanaman. Walaupun kita tidak punya uang, tapi kita seger dengan adanya udara ya. Yang kedua bersih mungkin ya, biru bersih. Pasti kalau kita hidup di kampung atau dimanapun yang adanya dengan kebersihan itu pasti kita akan nyaman. Yang ketiga merah, menunjukkan bahwa kita itu hidup itu harus semangat Pak. Nah, walaupun saya seorang peternak, yang dulunya peternak itu saya peternak sama seperti di sini Pak. Cuman bedanya jauh ya, karena saya di Bandung, ini Bali, gitu. Peternaknya gitu bedanya. Saya peternakannya di sana sapi perah Pak. Sapi perah, saya udah 20 tahun lebih beternak, saya tidak bisa mengolah limbah Pak. Ceritanya seperti itu. Saya kedatangan, alhamdulillah ini ada guru-guru saya yang hadir di sini untuk menerapkan sistem bahwa kita itu harus belajar beternak sehat. Nah, kan saya kaget. Emangnya para peternak itu pada sakit semua? Kan tidak, kan saya gitu. Iya, tapi dengan cara ini lebih bermanfaat. Gitu. Yang pertama, kita belajar beternak sehat itu karena selama kita beternak, kita tidak menyadari bahwa yang kita tiap hari ada di kita elus-elus, kita mandikan, ternyata ada bahan berbahaya, terutama kotorannya itu yang mengandung gas metan Pak. Sementara kita tidak menyadari bahwa itu suatu keberuntungan atau suatu manfaat. Bahkan itu bisa menjadi biogas. Ya di sini juga udah ada, di tempat saya juga ada. Kok dia bilang Pak Bas itu berbahaya katanya.
Saya kaget. Oh, ternyata begitu saya tanya, ternyata itu karena gas metan itu berbahaya kalau kita hirup tiap hari, Pak. Dia menerapkan dengan sistem gimana caranya supaya yang jadi berbahaya itu menjadi teman, Pak. Contoh, kalau kita bertemu dengan kotoran sapi di pinggir jalan, pasti kita akan jijik ya. Minggir, Pak. Minggir. Apalagi udah jadi kotorannya itu dengan air bercampur di tengah jalan, pasti kita akan marah. Nah, kenapa kita tidak ririk? Yang akhirnya kita dari kotoran sapi yang menjijikan itu, kita rubah supaya bisa menjadi menjanjikan. Yang asalnya limbah berbahaya itu supaya menjadi berkah, gimana caranya? Ya kita olah. Kita merapat dengan dia, kita merubah. Makanya saya sangat beruntung dengan adanya program dari Pak Basuki, dari PT Songsong, karena kita dinamai obor itu dengan Songsong, dengan Sinar Mas itu kita lebih sinergik, Pak. Ya, mungkin kedepannya lebih sinergik lagi ya dengan Sinar Mas. Karena ada artinya, Pak. Artinya itu kita itu punya obor ya. Kalau obor itu suatu saat akan mati, Pak. Tapi kalau ada Songsong, kalau di Suna itu kita tiup lagi, mungkin akan nyala lagi ya. Bersinar terus, Pak. Ya, setelah menyala, dekatlah dengan Sinar Mas, pasti akan bersinar terus, Pak. Itu masalahnya. Makanya kita itu hidup itu selalu sinergik. Mungkin secara tidak langsung atau kebetulan saya juga tidak tahu kenapa kita bisa bertemu dengan PT Songsong dan Sinar Mas. Padahal saya cuman seorang peternak pergi ke hutan mencari rumput. Mungkin ada orang-orang baik atau kita memperlakukan secara tidak langsung, ada orang yang simpati ke kita, Pak. Yang namanya beternak itu kalau di Sunda itu kurung batok, Pak. Kalau kurung batok itu ya kita tidak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena yang salah kita juga peternak, Pak. Karena kita sudah mengikat sapi ya. Seperti di sini kan, kita mengikat sapi. Ya makanya kita juga diikat sama sapi. Kita nggak bisa kemana-mana gitu. Makanya beda dengan pertanian modern yang ada di Belanda. Yang jadi tuannya itu kalau di Belanda itu yang ngurusnya, Pak. Sapi liar mencari makan sendiri, waktu pemerasan dia pulang sendiri, Pak. Kalau peternak di Indonesia yang jadi tuannya sapi, Pak. Kita yang jadi pembantunya. Karena apa? Dari pagi subuh kita memandikan sapi, kita memerah sapi, kita kasih makan sapi. Dia yang enak-enak tidur, kita yang capek, Pak. Mungkin kita harus belajar berubah ya. Tapi untungnya kita juga bisa berubah sedikit-sedikit dari kotorannya yang kita tidak urus. Karena sekarang Lembang itu menjadi zona wisata, Pak. Bahkan di depan rumah saya juga ada perumahan. Nah, saya mulai tergerak hati untuk gimana caranya supaya kotoran ini tidak bermasalah gitu, Pak. Supaya kita olah sedikit-sedikit dengan metode PT Songsong Biokompon dan ada bantuan dari Sinar Mas. Saya sangat bersyukur ya. Karena sedikit-sedikit kita untuk bisa belajar untuk merubah. Yang pertama, saya juga ingin mengajarkan bahwa kita itu jangan terlalu egois. Kalau kita berusaha, jangan terlalu memikirkan hasil dulu, Pak. Bu, kita berpikir gimana caranya. Kalau kita membuat produk itu, apakah ini akan laku enggak? Ini akan laku. Jangan. Kalau kita berhadapan dengan sosial, dengan berhadapan dengan kita untuk menyelamatkan lingkungan, jangan berpikir tentang uang dulu. Yang penting bekerja dulu. Saya juga kedatangan tamu yang dari Bali, namanya Pak Wayan apalah. Pak Ujang, sini. Pak Ujang tahu nggak RCTI? Katanya. Apa, Pak? Kalau dulu di Sunda itu RCTI itu ramai cerita terojol iklan, Pak. Terojol iklan. Kita lagi asik-asiknya nonton, yang lagi seru, datanglah iklan. Kita kecewa kan ya? Ya, kalau RCTI yang di Bali itu beda, Pak. Kita itu yang pertama harus rajin RCTI itu ya. Yang kedua, channel itu cintailah RCTI. T-nya itu kita takwa ya. RCTI, I-nya gitu kita harus ikhtiar dengan ikhlas. Nah, caranya kita itu kalau kita merawat sesuatu, merawat lingkungan, merawat hewan, cintailah dengan seikhlas-ikhlasnya supaya dia juga berpikir, walaupun tumbuhan ini tidak bisa berbicara, tapi dia secara tidak langsung memberikan manfaat buat kita. Mungkin itu, Pak.
Wih, mantap Ya. dulu. Untuk RCTI boleh tepuk tangan dulu, luar biasa. Terima Oke, kasih. ini sudah mulai masuk nih ke sedikit nyerempet ke pariwisata nih. Mungkin Pak Ujang dulu menambahkan Pak. Jadi satu hal yang mungkin menjadi kendala di dalam mensinergikan pertanian dan pariwisata, terlebih itu adalah peternakan gitu Pak. Itu tadi tentang pengelolaan limbahnya itu Pak. Jadi mungkin bisa didetailkan lagi. Jadi bagaimana pengelolaan limbah itu pertama tidak menimbulkan bau, juga tidak tidak terlihat jorok dan seterusnya. Strategi apa yang Bapak sudah kembangkan Pak? Silakan Pak. Mungkin saya juga malu sama Pak Komandan ini Pak Deden. Nanti Pak Komandan menyimpulkan Bapak. Jadi gini Pak ya, kita itu khususnya di daerah Lembang, kotoran sapi itu rata-rata sama dengan di sini, sekitar per ekor itu 25 kilo sampai 30 kilo ya. Nah, kenapa kita harus cepat-cepat untuk merubah mindset orang-orang Pak, terutama peternak ya. Pak, digalakanlah pertanian TOT. Kita dikasih lahan sama perhutani sekitar 2 hektar. Alhamdulillah kemarin juga dengan Sinar Mas juga saya di hutan menerapkan dengan pertanian TOT Pak. TOT itu kita tidak ribet, tidak mengolah tanah. Kita bisa menanam di batu, di pasir, kita tidak bermasalah. Karena yang namanya tanah itu sebagai alas ya. Jangan kita menyudutkan, wah tanah ini jelek, tempat ini jelek, jangan. Semua yang dari alam, semua tidak ada yang jelek. Kita yang memperlakukannya yang lebih baik. Kita sebagai manusia yang diberi pemahaman, kalau dibilang manusia itu makhluk paling mulia ya. Karena banyak pemikiran-pemikiran yang lebih baik, yang lebih bagus itu. Contohnya kita, kalau di sini banyak kotoran sapi, kita mau di sini bikin demplot tentang TOT, kita gampang Pak. Kita tinggal bikin sedikit, kalau kita punya lahan, nggak perlu banyak, dari 2 meter ke 3 meter juga bisa. Dengan pertanian TOT itu kita gelar kotoran sapi, yang di saya itu kan di hutan lahannya luas Pak. Kita memasang sampai 1 meter sampai 20 meter. Kita pasang bed pakai plastik UV Pak, dengan ketinggian 20 cm Pak. Kita tidak merusak lingkungan Pak. Kita pasang bed, lalu kotoran sapi kita tebar di sana Pak, dengan 80 cm dengan ketinggian 30 cm Pak. Ya, setelah itu kita siram dengan BC. Mau kita pakai timbun tanah sedikit bisa, mau tidak juga bisa. Nah, setelah itu kita tanam, udah beres Pak. Banyak orang yang tidak percaya karena tidak melakukan. Tapi kalau kita mau membuktikan, buktikanlah dengan adanya metode biokompon ini atau yang di sini biotaro, itu sangat berguna. Kenapa saya juga melakukan itu? Karena kita mau berubah. Kecuali kita tidak mau berubah ya silahkan. Kita jadi petani biasa aja. Jadi peternak biasa aja. Tapi kalau kita dari sekarang, anak-anak kita kalau kita tidak didik dengan merawat lingkungan, buat ke depan walaupun kita zaman canggih ya Pak ya, zaman serba sekarang tinggal klik, kalau tidak ada yang mengerjakan, yang menanam, apa yang akan dijual ya? Masa HP dijual sama HP lagi gitu buat makan? Sementara kita kan nggak bisa makan HP ya. Yang dimakan tetap tumbuhan, sayuran kan gitu ya. Nah, walaupun sekarang zaman canggih, zaman aplikasi, serba robot, tapi tetap yang namanya robot kita tidak bisa dimakan Pak. Tetap yang dimakan kita tumbuhan yang ada di sekeliling kita, sayuran, pertanian, peternakan kita yang bisa makan. Tetap makan tanaman ya Pak ya? Iya, ya, asal jangan pagar makan tanaman gitu. Oke, siap ya. Terima kasih Pak Ujang. Itu tandanya selama kita manusia hidup, kita tetap butuh makan, dan makannya pasti bersumber dari tanaman Pak ya. Dan kemudian kita semua juga tahu bagaimana generasi muda kita ini. Jadi kalau saya boleh dimasukkan ke dalam generasi itu, baru sekarang mulai entah itu panggilan atau entah itu kekhawatiran yang tadi Pak Bas sudah pikirkan. Tapi saya setuju tadi Pak Deden sudah sempat menyinggung bagaimana mengajak generasi muda untuk terlibat. Nah mungkin ini Pak akan menjadi sebuah jawaban mungkin gitu Pak ya, dengan teknik TOT ini mungkin Pak Deden bisa memperkaya lagi pengembangan
teknik tanpa olah tanam ini Pak, manfaatnya, dan mudah-mudahan, karena kan kalau generasi muda konon katanya takut kotor dan seterusnya, mungkin dari sisi mungkin bisa mulai dari sisi itu Pak, dan mungkin bisa dieksplor. Monggo Pak. Iya baik. Jadi ketika inflasi nih, semua daerah terkunci, apapun harga mahal kan, impor. Sekarang masyarakat di desa itu ke Jakarta jauh sulit, karena di Jakarta juga sudah ada kerjaan akibat tadi inflasi tadi. Yang ada apa? Mereka bertahan di desa. Nah, ada satu buku yang mengilhami saya untuk membuat metode tadi, bahwa bukunya ini ceritanya Desa Membangun Kota. Tulisannya Monstong. Nah, kita lagi bikin buku juga Pak. Saya minta Pak Bas bantu saya. Sampah Membangun Desa. Sampah Membangun Desa ya, PTS 3R ya. Jadi artinya gini, selama ini kan anak-anak muda nggak mau bertani karena kotor Pak. Sebenarnya nggak mau kotornya, nggak ada duitnya. Berarti jawabannya di situ ya Pak? Iya. Oke, Tapi kalau ada duitnya, mereka berlomba-lomba untuk melakukan proses tanam. Contoh gini, saya ada demplot satu desa. Desa itu memang tanahnya kritis sekali Pak. Ada hujan ditanam, nggak ada hujan nggak ditanam. Ada hujan petaninya banyak, nggak ada hujan petaninya ngojek, gitu kan? Ke Jakarta jadi gojek dan lain-lain. Nah, ketika kita kenalkan pertanian model tadi TOT, pakai biotaro gitu, yang hasilnya tuh lebih berapa kali lipat, akhirnya mereka melihat bahwa kok menjanjikan gitu loh. Bayangkan, sekali tanam panennya itu hampir setahun. Sekali tanam panennya hampir setahun, cabai. Artinya apa? Dia bisa merencanakan, pengen rumah, pengen beli kendaraan, pengen nikah, akhirnya terwujud. Sebetulnya anak-anak muda sekarang ke Jakarta atau ke kota besar, dia cari duit ngapain? Karena tujuannya buat bekal untuk menghidupi keluarganya, menghidupi adik-adiknya, dan untuk cita-citanya menikah, punya rumah gitu kan. Tapi ketika di kota terdapat masalah seperti halnya di Jakarta misalnya, inflasinya tinggi atau segala macam, dia akan balik lagi jadi pengangguran lagi. Nah, kita sentuh tadi anak-anak muda, bagaimana cara mengenalkan pertanian yang tidak perlu lahan banyak tapi hasilnya maksimal. Tanamlah palawija atau tanaman-tanaman yang mempengaruhi inflasi. Cabai, bawang, timun, yang liquid ketika panen pasti ada yang beli gitu. Kalau beras udah pasti, tapi kalau beras kan nggak bisa dilakukan tanah 100 meter persegi Pak. Kayak satu are gitu nggak bisa Pak. Ini yang menggerakkan kami bahwa ayo kita membangun desa. Jawabannya para pemuda apa? Pak, kita nggak ada pupuk, sampah kita di mana-mana. Jadi kita mengolah sampah langsung menjadi biomasa atau menjadi pupuk. Pak, sampah kita bukan organik Pak. Tenang, organik dan tidak itu yang bikin nantinya makrokosmis Pak ya. Mikrokosmis, makro ya, tentang alam semesta. Jadi semua yang menggerakkan sana. Ketika sampahnya dimasukkan ke bumi itu udah ceritanya udah beda gitu. Jadi artinya pertanian ini zero investment. Zero investment. Yang tadi disampaikan Pak Ujang, asal ada maunya kita dapat duit. Kesimpulannya adalah duit itu tumbuhnya dari bumi sebetulnya. Ya. Jadi kita nggak mungkin makan HP gitu kan. Nggak mungkin makan makanan yang teknologi tinggi, laptop gitu kan, nggak mungkin. Kalau Anda menanam cabai, biji, keluar cabai. Cabainya jadi buah, buahnya jual ke pasar. Itulah duit. Begitu Pak kesimpulannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Deden. Ini sudah semakin mengerucut ya. Berarti itu tandanya bahwa pengembangan pertanian ke arah yang modern itu tidak serta-merta harus diikuti oleh teknologi yang sifatnya high tech gitu ya. Justru malah yang tadi saya garis bawahi di sini bahwa Pak Y-nya Pak Basuki itu malah dari siwa, dari dissolve, dari makhluk halus yang tidak terlihat tetapi nyata gitu ya Pak ya. Ya, berarti itu tandanya bahwa pertanian ini ke depan itu bisa dilakukan jauh lebih mudah, lebih murah ya Pak ya. Dan tentu saja bisa dilakukan oleh banyak orang. Asalkan apa? Kita lanjutkan dengan diskusi ya, Bapak-bapak, dan di sini ada Bapak Pakaseh
Jadi kalau di Bali itu kalian Subak, pimpinan dari organisasi Subak itu namanya Pekaseh. Beliau salah satu Pekaseh yang ada di Desa Tarkajo. Mungkin Bapak bisa di share sedikit tentang pengalaman, terus kemudian juga pupuk yang dipakai atau sistem pertaniannya lah. Mungkin nanti kita lihat celah di mana mungkin kita bisa direintroduksi, karena nanti ini akan menjadi jadi terasa aneh kalau ini nanti kita praktekkan di tempat lain tapi di sini malah gak kepake Pak ya. Jadi kita nyari local champion ini yang kita bisa mulai gerakkan. Terus Bapak cerita kidik kalau niki lumayan banyak informasi yang dapat kita peroleh. Terus Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang langsung aja bahasa Bali. Karena yang memang pengalaman jadi Pekaseh hampir 40 tahun. 40 tahun dari kecil. Tapi petani yang ada di Taro, Pak, sebenarnya saya tertarik dengan keterangan Bapak tadi. Tidak perlu dibaca, tapi belum pernah coba, Pak. Udah gitu dari Pak yang dari Bandung juga sumber penghidupan kita. Pak Mekal mungkin nanti TPS 3R kita sudah menghasilkan sampah organik. Di Lembu Putih ini sudah punya biokomponnya sangat luar biasa, dan pemakainya which is 80% ini masih petani, dan ini saya melihat ini adalah sebuah strategi yang sangat strategis sekali. Mungkin Pak Mekal mungkin nanti bagaimana strateginya nanti bagaimana apa yang sudah didampingi, teknologi yang sudah diciptakan dari Sinarmas ini bisa disebarluaskan. Silakan Pak Mekal. Baiklah, terima kasih atas kesempatan ini Pak Basuki, Pak Dede ini. Sebenarnya orang-orang hebat sebenarnya ini. Dia datang jauh-jauh dari Bandung, malam-malam lagi untuk memberikan kita ilmu ke sini. Juga ini salah satu senior saya, Pak Wayan Wadike, beliau yang mengajari saya bagaimana caranya menjaga lingkungan. Saya sependapat tadi, sampah itu adalah yang membangun desa. Buktinya Desa Taro dari sampah bisa dikenal ke tingkat nasional. Ya, itu salah satu ya. Bahkan Desa Taro juga dijadikan inklusif sampah berbasis lokal oleh BRIN Pusat, bahkan dibawa ke tingkat internasional. Ini salah satunya. Sampahlah yang bisa membangun desa. Karena itu marilah kita dengan baik bagaimana kita caranya mengolah sampah itu supaya juga mendapatkan nilai ekonomi. Ya, seperti kata Bapak Bupati tadi, sampah itu jangan digratiskan. Marilah kita kelola dengan baik supaya nanti ada hasil ekonomi di dalamnya. Satu, untuk menjaga lingkungan. Dua, untuk menjaga kesehatan kita yang tinggal di alam tersebut supaya terhindar dari polusi. Coba bayangkan kemarin kita lewat Jakarta, tidak pernah lihat sebiru ini langitnya. Di mana-mana asap. Bahkan sekarang lagi banyaknya sakit ispa di ibu kota. Syukur kita masih ada di alam desa. Mari kita bersama-sama merawat kebersamaan ini yang kita ingin bangun kolaborasi. Kami di Desa Taro sudah kami lakukan. Kami buat aturan, desa adat lah yang membuat perarem atau awik yang ditakuti. Karena itu bahkan kami juga dijadikanlah percontohan pengolahan sampah yang berbasis sumber oleh Bapak Gubernur Bali. Aturan kami ini dipakai untuk seluruh masyarakat yang ada di Bali, khususnya Pergub 47 tahun 2019 tentang pemilahan sampah yang berbasis sumber dengan tagline Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain. Itu kami harapkan nanti ke depannya supaya marilah kita bersama-sama kompak berkolaborasi dengan stakeholder siapapun. Pokoknya masuk ke Desa Taro welcome, siapapun kita terima asal mereka membawa kebaikan. Terima kasih atas masukan sarannya. Bahkan kami bangga hari ini suatu keberkahan didampingi oleh Bank Sinarmas memperkuat lagi sustainable-nya.
dengan desa itu dengan SDGs-nya. Ya, bahkan kami dengan adanya ini lebih ya semangat lagi untuk menjaga alam ini, apalagi ini adalah hewan yang kami sucikan. Bahkan sampai kotoran pun bisa nanti mendapatkan nilai ekonomi. Kotoran, urinnya, semuanya itu mendapatkan nilai ekonomi supaya kita istilahnya bersama kompak menjaga tersebut, pasti yakin bisa. Kebersamaan itu indah untuk membangun desa. Terima kasih atas perhatiannya. Juga ini teman-teman kami dari Bakas jauh-jauh, terima kasih banyak. Bahkan ini juga kita kenal waktu di Sangeh kemarin ya, Bu. Ya ini bahkan Mbak Putri ini jauh-jauh di Pinang, di sama Desa Grano aja. Bagaimana caranya kita ya, inilah kita dapatkan ilmunya. Bahkan kami juga banyak belajar dari Pak Basuki, Mbak Putri, untuk juga diri kita sendiri. Kita akan menyadari hidup ini tergantung dengan alam. Itulah kita juga harus bersabar dimanapun berada. Apalagi mengedukasi masyarakat tentang alam ini susah, apalagi tentang sampah. Kami sudah lakukan 3 tahun, belum juga sempurna. Masih ada banyak kekurangan. Itulah kita perlu kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya Bapak Deden juga yang lainnya. Kami dari depannya ingin lagi komunikasi. Keren sekali tadi yang disampaikan Bapak. Terima kasih atas saran dan masukannya, luar biasa untuk lebih semangat kami membangun Desa Taro ini. Terima kasih. Sukses semua. Sukses semua Pak Maka, terima kasih banyak. Jadi ini sekaligus menguatkan Pak, sejatinya dari pemerintah juga sudah hadir, tidak hanya memberikan solusi tetapi dukungan dan bahkan mencarikan koneksi-koneksi kolaborasi untuk ini bisa digerakkan. Tinggal nanti bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk karena teknologinya sudah tersedia Pak, ekosistemnya mendukung. Stakeholder yang ada, terutama dalam hal ini pemerintahan desa sudah menggerakkan, keahlian dari tim ahli juga sudah terdampingi, tinggal diimplementasikan Pak ya. Mudah-mudahan Astungkaro, alhamdulillah dalam waktu dekat itu kita bisa wujudkan. Mungkin dari Semeton Bakas, wenten yang mau ditanyakan terkait teknologi tanpa olah tanah, tentang biotaro, tentang pengolahan sampah, jurus dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami selaku perwakilan dari Desa Bakas Kabupaten Telunggung, atas undangan Bu Putri, dan kami bersemangat untuk menghadiri karena kami ingin pengembangan di desa kami. Dulunya desa kami banyak yang menggunakan semua apapun yang digunakan di pertanian adalah kimia. Semenjak ada pertemuan kami pembuatan TPS 3R, kami rasa menggebu-gebu untuk membangkitkan pengolahan pertanian kami dari kimia akan menjadikan ke non organik. Setelah kami mendapatkan pengetahuan dari Ibu Putri, makanya kami bagaimana sistem pembuatan biotaro supaya kami tahu langsung, kenal nama tapi tidak kenal muka. Makanya kami langsung hadir ke sini. Dengan adanya apa yang baru diberikan dari Pak Basuki, sudah kami dapat banyak pengetahuan. Yang penting kami datang ke sini untuk mendapatkan pengetahuan. Apa yang dikatakan dari Pak Mekal Taro, memang kami pertama kali sudah dapat studi tiru ke TPS 3R sini berdasarkan Pak Probekal semua Kabupaten Telunggung bersamaan dengan Bapak Wakil Bupati. Dan kami sekarang di Bakas dengan adanya penggalian pupuk organik, kami untuk menyarankan ke petani kami memang sulit. Karena apapun yang akan dikerjakan itu pasti harus melalui pemerintah. Di Bakas, di desa kami mengadakan pemungutan sampah ke masing-masing rumah tangga. Belum ada aturan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mekel. Seperti berdasarkan aturan undang-undang apa, kalau kami belum berani dan belum ada persengkepan bayar. Sekarang karena sudah ada pertemuan seperti ini, workshop ini, kami akan mencoba berkoordinasi dengan kepala desa atau aparat-aparat kami di desa. Dengan adanya semangat petugas-petugas kami akan memberikan pupuk dan mengadakan pelatihan seterusnya. Terima kasih Pak. Pak Made Murdike, ada dikenya nih. Sukses semua Pak Made. Terima kasih. Mungkin ini
Biotaru mungkin juga nanti berpotensi untuk dikembangkan ya Pak ya, untuk membantu menangani permasalahan sampah, karena dewa siwa itu yang sifatnya dissolve ya Pak ya, mengurai. Mudah-mudahan yang baik itu yang dari padat maupun yang cair itu lebih mudah, lebih cepat penguraiannya. Wentan Malik, mungkin satu lagi sebelum silakan Ibu. Nggak usah pakai itu boleh. Oh gitu, oke. Rekamannya nggak masuk. Benar Pak. Rekamannya biar. Terima kasih Niki waktunya yang Ria dari Lembaga Bali Was Lestari. Terima kasih sekali Mbak Putri atas undangannya. Jadi ini adalah teman-teman saya yang saya paksa untuk bisa hadir belajar juga di sini. Bakas. Ya mungkin satu yang menarik tadi nih. Oh ya Pak Mekel Niki sukses banget, luar biasa sekali ilmu yang kita dapat pada sore hari ini. Tadi saya menarik bahwa biomasa itu ternyata kalau nggak salah tangkap saya tadi itu kuncinya itu adalah kotoran sapi ya Pak, yang sudah sangat lengkap. Nah itu artinya bagaimana kalau kami nggak punya sapi gitu, boleh nggak terpengaruh nggak terhadap hasil Pak gitu, karena kebetulan saya pendamping juga melakukan pemberdayaan di pengelolaan sampah berbasis sumber, khususnya melalui manajemen bank sampah. Salah satu edukasi kami itu adalah kompos di rumah gitu. Kalau kompos di rumah, teknologi yang selama ini kami gunakan tuh paling komposter, lubang resapan biopori gitu. Nah sekarang begitu kami harus melangkah lebih tinggi lagi, itu lebih jauh lagi, ternyata kami juga harus bersinergi dengan pertanian, karena teman-teman TPS 3R juga membutuhkan pendampingan gitu. Nah melalui kesempatan yang luar biasa ini dari Pak Deden, Pak Basuki dengan Pak Ujang, juga senior kami yang sering saya dengar namanya. Yang menarik juga tadi kunci tentang kotoran sapi dan sampah nggak perlu diolah nih kan, itu adalah kabar baik juga bagi kami sebenarnya kan, kabar baik karena sangat banyak sekali sampah low value seperti kita nggak bisa pungkiri saset-saset, kemudian kantong plastik yang udah kotor gitu bahkan berlemak, kemudian juga ada residu gitu berupa pempas pembalut dan lain sebagainya. Kalau teknologi luar biasa ini, mikroba ini bisa menjadi sebuah solusi, wah itu kabar baik ya bagi kita semua gitu. Mohon lebih detail lagi nih, mungkin bertemu nggak tahu kapan lagi. Nah jika ini tentang praktek Pak, teman-teman kami ini semuanya petani udah siap, kami aja untuk membuktikan TOT itu. Tapi sayangnya kotoran sapinya kami punya dikit Pak. Kalau Pak Ujang ini wah berbahagia sekali, luar biasa ya kotorannya di situ. Nah berarti kami punya PR, harus beternak dulu supaya bisa bersinergi gitu. Atau boleh nggak sampah aja nih, nggak perlu kotoran sapi. Nah mohon informasi lebih detail dikit Pak. Terima kasih. Ya makasih Bu, pertanyaannya bagus. Emang bentuk sinergi tentang sisi lain dengan sampah, satu lain bagaimana dengan petani. Kalau kami sendiri Bu, mikrobakteri ini memang tidak harus dengan kotoran sapi, karena kami juga mengembangkan mikrobakteri ini lewat buah-buahan juga bisa, yang bisa diminum gitu, itu bisa. Mbak Putri banyak cerita tentang minuman itu sebetulnya tanpa ada kotoran sapi Bu, sama. Nah sekarang mau ngolah sampah untuk menjadi media tanam Bu ya. Kalau misalnya nggak ada kotoran sapi, bisa kok. Kalau kerbau nggak ada Bu ya, sapi nggak ada, kerbau nggak ada. Oh nggak ada, kaca nggak ada apalagi. Kayak kotoran ayam bisa Bu. Nah, cuma intinya gini Bu, di media tanam itu kenapa kita pakai kotoran sapi? Yang pertama adalah dia banyak mengandung nitrogen P maupun kalium, fosfor dan kalium, tapi banyak nitrogennya. Nah, kalau kita menanam pakai kotoran ayam, itu banyak fosfornya Bu. Biomasanya kecil Bu. Kalau kotoran ayam bisa campur sekam Pak ya, kebanyakan campur sekam. Jadi kotorannya sedikit sekali. Kalau pakai kotoran kambing itu juga N-nya, tapi biomasanya kecil Bu. Nah, kami kan milih dengan kotoran sapi, kalau ada kotoran gajah juga dibuang-buang.
itu sebenarnya yang kita ambil adalah biomasa karena mengandung selulose, Bu. Banyak seratnya. Serat itu adalah bentuk energi maupun massa, Bu, sebetulnya. Nah, kalau memang mau tidak ada di situ, Ibu bisa mengganti pakai sampah-sampah yang banyak mengandung hijauan, Bu. Banyak mengandung hijauan. Nitrogen. Ya. Pak, mungkin saya potong sedikit. Komposisi sampah kami itu banyak janur. Itu pohon. Serat, Bu. Serat itu. Ya. Cuman bisa. Si canang itu sudah mulai proses pengeringan. Pengeringan. Mereka biasanya pakai pengawet. Nah, pengawetnya ini formalin. Ya, nggak apa-apa, Pak. Jadi ini urut satu-satu tentang kebutuhan media tanam, cari bahan yang berserat. Karena mikrobakteri ini suka tinggal di daerah berserat. Karena dia akan mengurai serat itu. Kondisi kering maupun basah, dia akan hidup. Biasanya serat itu menahan air, untuk menahan air. Jadi kalau kami juga nyoba nanam pakai pelepah pisang bisa, pakai ilalang, rumput-rumput bisa pakai itu untuk alasnya, untuk menahan itu. Mikroba itu akan subur timbul di situ. Gitu. Nah, kebetulan dari kalau cairan biotaro itu sudah banyak, itu ratusan jenis, Bu, itu miliaran mikrobakteri sebetulnya di dalamnya. Itu sudah mengandung banyak hal tentang kotoran sapi, Bu. Jadi kalau boleh hanya memperkirakan kandungan untuk cocok untuk hidup tanaman, itu asal kecukupan dengan NPK dulu, nitrogennya bagaimana, itu hijauan aja. Daun-daun apapun boleh, Bu. Enceng gondok juga boleh. Itu lengkap itu NPK-nya juga. Apa yang hijauan. Nah, terus yang fosfornya, kaliumnya Ibu bisa gandeng dengan batang pisang, kulit buah pisang, tandem pisang, daun pisang, itu bentuk kaliumnya. Sedangkan fosfornya Ibu bisa cari kotoran ayam, fosfornya tinggi. Atau kalau nggak ada ayam, ya balik lagi cari. Bisa dengan darahnya hewan, Bu. Ibu dekat dengan RPH tidak lokasinya? Hah? Oke. RPH juga punya masalah soalnya, Bu, dengan buang limbahnya darah sama rumennya. Itulah penggantinya dari kotoran sapi. Kalau memang mau kerjasama, Bu, tinggal sediakan karung, Bu, di situ atau drum, suruh nampung doang di situ, itu diambil setiap hari, bisa dipakai untuk kita. Ini hanya mau memanfaatkan limbahnya kota, rumen itu nggak bisa selesai, Bu, di situ. Mereka kewalahan dengan baunya. Nah, kok mengenalkan dengan biotaro, siram tapi kirim ke sana. Ibu nggak usah loh biaya, mereka yang ngirim, biarkan mereka yang ngirim, wong dia yang perlu kok. Darahnya bisa, Bu, campur biotaro, itu tidak beku, Bu, cair. Itu bisa dipakai buat pupuk tambahan fosfornya dari hewani. Bisa, tuh. Nah, bahan-bahan yang lain termasuk ngomong residu kimia, itu nggak usah khawatir asal ada biotaro. Karena ini namanya sifat pelebur tadi, Bu. Itu jauh, Bu, dari apa yang jadi bayangan kita. Loh, kalau bahan kimia bagaimana? Saya udah nggak kenal lagi bahan kimia mana yang organik sama non organik, Bu. Kalau Pak Daniel sudah nyoba, Bu, plastik kresek itu 4 bulan hancur. Sudah nyoba, Pampers hancur, Bu, semuanya. Gitu. Asal pakai biotaro. Gitu. Nah, coba tambahan-tambahan, mungkin bisa konsultasi, Bu, per telepon bisa, tanya apa, boleh. Cuma saya ingin sarankan, Ibu cari dulu resources di wilayah Ibu, mana yang punya kambing, ayam, mungkin RPH itu Ibu bisa kerjasama. Monggo, Bu, di sana kesulitan kok. Kalau di tempat Pak Ujang, pengennya peternak sapi itu suruh buang di kebun yang 2 hektar itu, Pak. Kalau bisa begitu, tapi nggak usah bayar, itu tugasnya dia. Tapi pulangnya bisa bawa rumput yang beliau panen, nanam rumput untuk pakannya sapi, Pak. Bukan bisa sinergi satunya. Jadi nggak perlu dibuang ke Sungai Citarum. Ini nggak ikut gunung aja, naik motor 2 karung, tapi sambil bawa rumput. Alangkah indahnya, Pak, di sini ada lahan ngangkut. Supaya Pak Banjar-Banjar bisa memanfaatkan lahan, silakan kotoran sapinya dikirim aja ke bagian yang ngambilin rumput, Pak. Kan mobilnya kosong, Pak, setelah pulang. Bawa itu ditebar di tempat
ngambil rumput, suruh tebar aja 1 karung, 2 karung itu ngalir nanti Pak. Karena panennya dari pakan ternak di sekitar sini musim kemarau kurus-kurus Pak, dan sulit dapat rumput ini untuk makan ini. Gajah juga perlu, di sini Pak. Jadi sinerginya adalah ayo, jadi jangan putus asa Bu, cari sumber. Kalau kotoran sapi tidak ada, kalau boleh kotoran manusia, cuma nggak tega Bu. Tapi bisa Bu, kalau kita main itu tidak ada. Gitu. Monggo Bu, ada lagi pertanyaan. Pak Deden. Mungkin Pak Deden bisa nambahin lagi Pak terkait biomasa. Ini menarik nih, menarik resource-nya. Ternyata nggak ada kotoran nih di satu desa, kemudian di satu kota. Saya bikin treatment di sana, ada pesantren Pak di Cirebon, pesantrennya besar sekali, jadi kurang lebih sekitar 5.000 ya pesantrennya itu. Masalahnya cuma satu, buang sampah makanan sama kotoran santri yang jadi masalah. Akhirnya saya disuruh sama ustadznya beresin perkebunan di samping. Saya pakai kotoran manusia juga akhirnya. Iya, jadi tadi biomasanya sama-sama makanannya kita gelar Pak. Nah, kalau kotoran di sepiteng itu kalau udah seminggu udah jadi lumpur Bu. Sebenarnya mudah sih biar nggak bau, di sepitengnya dikasih biotaru aja. Jadi muatannya 1 liter untuk 1 ton. Nah, jadi sebetulnya nanti teman-teman yang di kota nih pitingnya bikin nggak bau nih, enak masukin ke. Jadi tinggal diambil lumpurnya. Kemudian kita tutup pakai tanah dan tanam. Tanamannya sayuran apanya. Wah Pak, ini gimana tanamannya? Loh, kok ngomong tanamannya kan dimakan buahnya, bukan proses tanamnya gitu. Benar juga. Kan sudah ada yang mengatur artinya. Pak Deden, maaf, mumpung belum lewat nih, kebetulan juga saya kan mendampingi lapas perempuan kota. Di situ sampai sisa makanannya luar biasa. Aduh, saya kewalahan menggunakan Kasih kami. Nah, saya dapat ide tadi. Berarti sampah sisa makanan itu masuk dibuatkan wadah gitu. Masuk ke bumi aja langsung. Digelar aja. Bentar, nggak ada lahan, septik banget. Ya nanti metodenya kayak Pak Abbas itu, kita nggak usah nanam di tanah, bisa di pasir, bisa di batu, bisa di aspal gitu kan. Kita tutup nanti pakai kotoran, tutup pakai tanah, terus pakai biotaru gitu, selesai. Jadi artinya kita mau nanam di beton juga bisa. Di atas. Nanti saya kontak ya Pak. Kalau lahannya cuma 1 hari 2 hari gitu, palawija aja, jangan padi. Nggak ada. 1 meter persegi pun itu susah banget. Iya. Jadi ada kasus gini sama nih. Lahannya memanjang, yang buang sampah di jalan kan asal aja kan, panjang. Ada satu desa namanya desa sampah Pak. Beneran. Jadi wisatanya sampah, masuk desa sini sampah kanan kiri gitu kan. Saking ya itu yang saya sampaikan tadi. Teknologi apapun kalau budayanya nggak beres, ya nggak beres akhirnya gitu kan. Sampahnya akhirnya saya masukin, saya gelar, saya tutup pakai kotoran hewan, saya tutup tanah. Jadi sampah yang memanjang itu Pak, akhirnya kita tanamin tuh buah-buahan dan tumbuh. Dan sekarang bagus, ketika masuk desa sekarang udah bukan sampah kanan kirinya, isinya buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Jadi bisa merubah secepat itu coba dengan metode biotaru ini. Artinya apa? Sampahnya sudah friendly ya, udah nggak bau gitu kan. Kotoran juga udah nggak bau. Dan sampahnya nggak diangkut Bu, yang di samping itu kita geser aja, langsung kita tutup. Jadi buludan semua. Sementara itu Pak. Wow, mantap. Iya. Pak Ujang, ada mungkin yang mau ditambahkan Pak dari biomasa? Oh, nggak ada sapi, mungkin ada pelihara yang lain Pak? Nah, mungkin sudah cukup ya. Mungkin baik, lagi silakan. Kayaknya menarik nih. Jadi dilematisnya kan seperti ini Pak. Kalau kita bicara lingkungan itu sampai kapanpun tidak akan pernah putus ya. Nah itu menjadi tanggung jawab kita semua. Nah dilematisnya adalah regulasi pemerintah itu terkadang tidak berpihak pada kita. Biar tidak pergerakan semacam ini hanya sifatnya piloting. Karena kita masih sifatnya minoritas. Nah saya ingin tanya kepada Bang Deden dan Mas Ujang, bagaimana di tempat Bapak? Apakah pertanian dan peternakannya itu sudah mendominasi ataukah masih sifatnya minoritas? Nah, disinilah perannya diplomasi politis segala macam, bagaimana biar pemerintah itu bisa melindungi secara regulasi keberpihakan kepada kita yang sifatnya organik.
Karena di sisi lain, dilematis yang kuat itu adalah pemerintah masih mengizinkan produksi kimia, bahkan memfasilitasi. Dan juga produksi non-organik itu, contoh Bang ya, kalau dulu saya beli teh itu teh botol saja Pak. Kalau sekarang kemasan plastik itu banyak sekali. Sementara tidak ada kontrol yang pasti dari regulasi pemerintah. Nah ini adalah pergerakan PR kita bersama. Karena ini pasti kelompok orang-orang yang bertahan sini adalah kelompok yang orang yang peduli dengan lingkungan. Jadi untuk jangka panjangnya kita perlu pikirkan jangka panjang. Bagaimana super team ini biar menjadi social power. Semua masyarakat kita sadar esensi peduli alam dan organik ini benar-benar penting sekali. Mungkin itu intinya. Terima kasih. Ya, itu lumayan juga ya, menarik pertanyaannya. Soalnya begini Pak, saya juga kemarin dari DPRD Jabar itu ada udah berhenti menjadi dewan, tapi setelah dia melihat pergerakan kita, karena di Bandung itu yang tadi disebutkan darurat sampah. Nah, sekarang itu lagi berbondong-bondong Pak. Para pemerintahan, semua berbondong-bondong gimana caranya supaya kita bisa mengolah. Ternyata pas dia melihat pergerakan kita, dia juga tertarik Pak. Sekarang saya kemarin juga dipanggil sama DPRD Bandung buat cara bikin demplot yang saya ceritakan tadi. Terus tadi bertanya di peternakan ya, supaya dilindungi gitu, cara pengolahannya. Yang namanya pemerintah itu sekarang simpel Pak. Sementara itu dia itu ke masyarakat itu, sebagian dia tidak mau tahu tentang masyarakat. Tapi selagi dia pingin keluar program, pingin keluar uang, dia mencari saya Pak. Gimana caranya supaya ini keluar? Contoh yang kemarin saya tidak mengajukan bantuan apapun Pak. Ternyata dia menelpon saya, menelpon ketua bahwa akan datang mesin, akan datang naungan Pak, yang nilainya 150 juta. Padahal saya tidak minta Pak. Nah itulah kegiatan pemerintah yang ada di kita Pak. Setelah beres, proposal menyusul Pak. Kan aneh ya. Kalau kita pingin, kalau kita tidak bergerak, saya banyak kalangan anak muda juga, teman juga, oh kamu itu kalau dapat bantuan itu secepat itu. Karena kita mulai dari bersosial dulu Pak. Kita bergerak karena ada bimbingan dari Pak Bas, Pak Putri, kita harus bersosial dulu. Jangan kita terlalu beregois bahwa kita mencari uang itu dengan meminta Pak. Kita bergerak dengan sosial. Nah setelah itu barulah pemerintah juga meririk. Karena kita udah menunjukkan bahwa kita tanpa pemerintah pun kita udah bisa gitu. Makanya banyak sekarang juga, tahun ini ada program ini, tahun ini ada program ini. Pasti kita yang akan jadi narasumber di sana juga. Maaf Pak, kalau di daerah Bapak itu semua peternak sudah menerapkan sistem seperti itu Pak? Apa? Sudah mendominasi sistem yang Bapak terapkan itu? Nah, itulah yang jadi PR kan di mana-mana. Tadi Bapak bilang bahwa yang merubah mindset yang sangat susah. Sekarang kita tidak perlu, orang ini tidak mau dirubah ya silahkan. Orang ini tidak mau dirubah silahkan. Orang ini mau berubah ya rubahlah, karena itu kembali lagi kepada diri kita Pak. Nah, mungkin kalau udah ada kejadian barulah masyarakat sadar Pak. Nah makanya sebagian orang kalau kita mau merubah itu tidak gampang merubah mindset itu. Mudah-mudahan dengan adanya kita kunjungan ke sini, mungkin Bapak juga kunjungan ke sana atau kemana, itu akan jadi motivasi. Karena bahwa kita itu betul-betul peduli lingkungan. Bahwa yang kita walaupun selama dalam kehidupan ini yang dicari, kita udah tua seperti ini, walaupun kita mencari uang, tapi tetap kita udah dapat uang, kita buang lagi kan? Tetap yang kita makan, cuman kita cukup dengan kenyang aja udah. Seperti itu kan di dalam kehidupan. Walaupun kita tunda-tunda banyak invest di mana-mana, tapi tetap kita tidak makan itu. Yang kita makan cuman di perut aja itu. Itu cuman makanya kalau saya bergerak, saya juga tidak berpikir akan bertemu di sini. Walaupun saya tidak berpikir kehidupan saya itu penghasilan saya berapa, tidak. Yang penting kita hiduplah bermanfaat bagi orang lain. Itu aja yang saya inginkan. Terus menggerakkan kepada anak-anak, menggerakkan kepada teman supaya cepatlah berubah. Cepatlah berubah. Karena kalau kita tidak mau berubah,
siapa lagi yang akan merubah diri kita? Mungkin seperti itu, Pak. Ya, kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Deden. Kalau nggak salah sekarang ini padi organik harganya nggak ada HET-nya. Kalau padi kimia ada HET-nya. Organik itu mau dijual 25.000, 30.000, 30.000. Artinya apa? Pemerintah sudah ikut andil masalah regulasi itu. Ya. Yang kedua, kalau kita berbuat do the best, apapun itu nanti ada imbalannya. Secara makro sistem, Pak ya. Jadi alam semesta itu meridoi kita. Contoh gini, saya tidak ada pernah berpikir bisnis di bidang tadi, Pak, pertanian sehat tadi. Tapi setelah saya bikin pedukuhan dengan mengolah sampah, buyer pada datang, Pak. Kenapa? Karena yang diminta ekspor itu yang non kimia, non residu. Saya ekspor cabai non residu, saya ekspor ubi non residu. Jadi petani yang kimia malah nggak bisa ekspor. Artinya apa? Sekarang desa ini sudah menggeliat semua teman-teman di desa ini untuk bertani yang non residu. Itu akhirnya membuat nanti pelan-pelan pemerintah bergerak bahwa ternyata desa sudah dapat PAD nih dari pertanian non residu. Ya, jadi memang sementara ini pemerintah belum melirik, Pak, karena pemerintah sedang sibuk sekali untuk memberikan subsidi sana sini, subsidi kesehatan, subsidi pokoknya usaha dan lain-lain. Tapi lambat laun mungkin akan tergerak siapapun itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deden. Tambah sedikit. Oke, silakan Pak. Oke. Makin panas nih, makin panas. Semakin menarik nih, semakin menarik. Biar nggak ngantuk aja. Terima kasih. Saya Bayu Wirawan. Saya kebetulan juga belakangan ini menyenangin lingkungan. Kemudian ke pertanian itu terlambat sadar. Terlambat sadarnya setelah usia 50. Terpenting sadar, Pak. 5.0 gitu. Gimana caranya? Kita udah nggak kuat mau nyangkul. Jadi searching sana sini dengan bantuan media saat sekarang cukup bagus, menarik. Kemudian kita tahu terus ada yang namanya mall mikroorganisme lokal. Teman-teman petani banyak mencoba-coba itu. Saya juga belajar itu lewat medsos. Kemudian ketemu Mbak Putri, Biotaro ini. Nah, saya ada PR kemarin dari kawan di sekitar Jimbaran sampai Pantai Kuta. Itu kan banyak kafe, warung, pinggir pantai itu, Pak. Kemudian setiap hari yang namanya konsumsi kelapa muda itu sangat banyak. Nah, cilakanya kelapa muda itu tidak seksi. Artinya kalau dibuang tidak ada harganya. Orang menolak karena untuk urugan saja itu tidak cukup padat. Selalu pemadatannya labil. Tapi kalau dia kelapa tua itu ada nilai ekonomisnya. Diambil untuk bakar-bakar. Arang misalnya untuk bakar ayam bakar sekarang lebih tren pakai sabut kelapa. Kemudian di sekitar kampung saya situ, Pejaten dan Jeddah Tabanan itu pengrajin genteng sama batu bata. Nah, bakarnya pakai itu. Nah, kawan yang di Jembaran itu bingung. Saya bisa kolek mungkin 4 ton setiap hari. Iya. Tiap hari? Sabut kelapa muda itu. Diapain Mas Bayu? Saya bilang kumpulin aja. Kalau enggak kita cacah atau nanti kita carikan teknologinya buat mengurai. Saya bilang gitu. Bisa nggak dengan Biotaro ini? Tentu jawabannya optimis, bisa. Bisa, pasti bisa, oke. Nah, Pak, saya belajar sedikit mikroorganisme itu kan makhluk hidup. Itu sama seperti kita lah, ada usianya. Lahir, kemudian berkembang, mati. Nah, yang dikembangkan Pak Basuki ini berapa lama usianya? Atau dia bisa sustain berapa untuk bisa kita pakai? Katakan kayak tadi Mbak Ria punya PR, kemudian mau dibawa dari sini ke kota, oleh kota dibagikan. Beliau sekarang ini sedang ada pendekatan dengan LP Wanita. Nah, LP Wanita kita penuh, Pak, penuh. Saya kebetulan hari pernah sosialisasi ngajarin mereka untuk berhidroponik, hanya untuk mereka ada aktivitas di sana. Sampah makanan memang banyak,
Nah menarik kalau sampah makanan nanti bisa ditumpuk-tumpuk kemudian dibusukkan dengan biotaro dan bisa dijadikan biomasa selanjutnya gitu Pak. Berapa lama dia bisa diaktif? Atau ada semacam sesuatu yang untuk mengaktifkan dia gitu Pak? Gitu, kira-kira itu Pak. Makasih. Oke, terima kasih Pak. Kalau yang pengertian makhluk hidup, memang proses mati lahir itu berjalan normal Pak. Kalau yang menjadi pembeda kami di sini, karena di dalamnya ada sekitar ratusan jenis Pak, mikrobakterinya. Ada A sampai Z, ada AA sampai Z dan seterusnya. Kalau biasanya Pak, mikrobakteri yang beredar di luar itu selalu ada masa umurnya. Karena memang ada yang mati Pak. Karena jumlah mikrobakteri yang mereka jual itu cuma paling 5. A sampai E misalnya. Nah, kalau ada yang A yang mati Pak, itu bisa aja yang sesama A-nya yang makan bangkainya Pak. Nah, yang B juga sama. Kalau makhluk kecil-kecil ini makhluk brilian Pak sebenarnya. Kalau dia biasanya makan X Pak, makanannya ada. Ternyata berubah menjadi makanan bangkai temennya sendiri Pak. Dia akan berubah sifat Pak. Makanya tidak garansinya hilang Pak. Pendesain membuat mikrobakteri itu umurnya cuma 6 bulan. Lewat itu saya nggak jamin bahwa dia kerjanya sama seperti sebelum 6 bulan. Kalau yang kami miliki ada 100 jenis Pak, lebih. Kalau bakteri A mati, ya beranak dan mati. Kalau mati ada bangkainya. Yang makan tuh memang makanannya bangkai A Pak. Itu maksud. Jadi dia tidak berubah sifat di situ. Oh itu memang makanannya dia. Jadi di dalam konsorsiumnya itu dia saling menghidupi Pak. Kalau memang ada bangkai A yang mati, mikroba A yang mati, ya makan yang Z. Memang makanannya Pak, bukan sesamanya yang memakan. Jadi dia tidak akan berubah sifat. Kalau saya katakan, kalau sekarang makanannya udah nggak ada Pak, mikrobakteri itu mesti tidur Pak, dorman. Bapak pernah dengar cerita di kutub ada jenis virus yang usianya 400.000 tahun, itu ternyata bisa hidup lagi setelah cair. Ya, itu akan jadi petaka manusia saat ini Pak, karena dia akan hidup lagi. Ya, dia ketemu dengan manusia yang sekarang Pak, ini makananku bukan, dulu makannya apa saya nggak tahu kan Pak. Seperti itu Pak, bakteri, mikrobakteri, mereka cerdas sekali, bisa merubah atau ya berubah atau meniru gitu. Nah makhluk ini sama Pak, karena 100 jenis tadi, kalau makanannya udah habis semuanya tidur Pak. Dorman itu bisa puluhan tahun, ratusan ribu tahun juga hidup Pak nanti gitu Pak. Nah jadi terjawab Pak ya. Membangkitkannya nanti setelah mereka tidur itu ada pembangkitan, dia bangun Pak. Iya. Kalau ada makanan. Ada makan lagi, jadi siklusnya lanjut. Ya. Ada kedua, panasi Pak dia, dihangeti. Karena biotaro itu bisa tahan sampai 100 derajat lebih Pak. 1 derajat ya. Ya kan? Dimasak aja, nanti bangun dia, cari makanan Pak. Itu nggak ada makanan itu lagi. Jadi bos ya. Normal Pak. Intinya normal. Cuma ada yang menggunakan cairan gula atau karbohidrat seperti ya, itu sama. Makanannya Pak. Itu sama ya. Makanannya. Cuman kami kenalkan bahwa kita udah lihat tadi Pak Bayi. Ya. Kalau kita membuat mikrobakteri ini berkembang biak, kami tidak perlu gula kan Pak. Iya. Kalau yang lainnya selalu pakai gula Pak. Pakai gula. Kalau kita gulanya buat ngopi. Bisa gitu. Gitu Pak. Oh saya ingat satu lagi yang di sebelahnya itu ada yang disebut elektrolit. Itu apa sih? Oh ya, gini Pak. Mbak Putri cerita dulu tuh buat menarik mikroba yang jauh. Dari petir Pak. Oh, dari petir ya, dari petir. Iya Pak, ini kan nggak pernah disinggung Pak dalam ilmu pertanian. Iya. Kalau musim hujan sama musim kering, warna rumput ini berbeda Pak. Beda. Pertanyaan saya kan gitu, sering saya bilang, itu pohon kalau makan Pak, apakah makanannya hanya sebatas panjang akarnya? Ya. Ternyata kalau musim hujan, dia bisa mengambil makanannya 100 meter Pak dari ujung akarnya. Ya. Yang menyebabkan dia bisa menarik makanan apa? Ya. Air hujan mengandung listrik Pak sebetulnya, Ya. mengandung ion. Ya. Jadi dia bisa mengambil, aku perlu kalium di ujung sana ada kalium.
aliran listrik itulah yang menarik ion kalium Pak ke lokasi si tanaman. Oh, makanya alat ukur kita tuh pakai EC ya, electric conductivity. Betul. Nah, sekarang ini musim kering Pak. Tanaman hijaunya rumput lain Pak kalau disirami air sumur biasa Pak. Tapi kalau Bapak mengambil air hujan itu banyak ionnya Pak. Betul. Nah, saya pernah lama di lapangan golf itu kelihatan sekali Pak. Nah, air tanah kita siramkan itu tidak sehijau air hujan. Air hujan 2 kali aja bisa hijau. Iya, ya itu simbolnya. Artinya kita mikroba ini kita pakai Pak untuk meniru. Dia bisa meniru Pak. Ya saya kasih ion aja, masukkan logam-logam di dalamnya. Unsur-unsur logam harus ada dalam biotaro. Nanti saya bisa nyiramin, dia akan bisa ngambil jaraknya jauh dari wilayah dia. Selama ada ion itu akan bergerak semua listriknya Pak. Bumi adalah sumber listrik sebetulnya. Ground. Yang suka dipakai pertanian itu pakai lampu itu, kan ada orang ngecek tanah. Ya itu elektronik ya, daya hantar listriknya Pak. Pakai LED bisa. Bapak bisa membuat penerangan pakai biotaro Pak. Iya. Asal kotoran sapi dicampuri biotaro, Bapak bisa nyalakan listriknya. Ada lampunya Pak, bisa. Oke. Bekerja malam. Ini nanti kita praktekkan Pak. Waduh. Ini udah di luar pariwisata semua nih Pak. Ini udah sampai ke LP. Tapi kejauh Bapak ya. Terima kasih Bapak. Oke, ternyata Pak Basuki, Pak Deden, Pak Ujang juga ini tandanya bahwa tidak cukup sampai di sini. Diskusinya menarik walaupun mungkin tidak harus banyak gitu ya, tetapi ini nyatanya bahwa yang tertarik masih betah tinggal di sini, berarti masih tertarik untuk terus dilanjutkan, digalang kembali. Tapi karena dibatasi oleh waktu Pak, masing-masing kita punya agenda, tapi bukan berarti setelah ini kita tidak bisa bertemu. Bahkan saya tadi sempat bisik sama Bu Putri, mungkin kita buat dengan Pak Bas tadi mungkin bisa dilanjutkan lagi diskusinya supaya lebih intens, lebih sesuai dengan apa yang ingin digarap, sehingga harapannya apa yang sudah dikembangkan di produk yang sudah jadi ini biotaro ini nanti bisa disebarluaskan, di tempat gunakan, dan juga di lapangan nanti bisa. Pentingnya kan nanti kalau saya dari sisi pemakai Pak, saya baru pakai kurang lebih 1 bulan, 40 liter sudah hampir habis Pak. Jadi saya izin cerita, kemarin sudah jadi pickup saya itu ada bedengnya, tempat sampah itu kalau tidak salah itu sekitar 650 kilo, itu 6 carry, sekarang udah hampir habis dengan 40 liter aplikasi. Jadi 1 bulan Pak, mungkin karena itu target yang ingin saya capai harus sesuai dengan apa yang saya, jadi input sebanding dengan output, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi untuk itu mungkin nanti akan banyak Pak butuh pendampingan teknis, baik itu jadi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi karena ini udah lebih dari, ternyata ekspektasi saya hanya 2 jam gitu, hanya 1 jam, ini sudah jam 3.50, sudah hampir 2 jam kurang 10 menit. Itu tandanya bahwa apa yang kita perbincangan ini cukup menarik. Tapi nanti kita bisa sambung di lain kesempatan. Tetapi saya hanya ingin menyimpulkan sebelum saya akhiri bahwa teknologinya sudah tersedia, bahan bakunya sudah ada dan akan ada untuk waktu yang sangat lama, disakralkan lagi Pak, ya, gitu ya. Jadi dan kemudian ahli-ahlinya siap mendampingi dan ekosistemnya nanti tinggal digerakkan Pak ya. Jadi mudah-mudahan awal dari diskusi kita sore hari ini adalah pemantik untuk kita bergerak ya Pak. Saya simpulkan dan terima kasih Pak Basuki, Pak Deden, Pak Ujang atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan, ilmu dan praktisinya selama ini, dan tentu saja Bang Sinar Mas yang sudah memfasilitasi dari PT Songsong untuk melakukan temuan luar biasa ini. Dan terima kasih juga Bapak Ibu, Pak Mekel, terima kasih banyak atas support dan dorongannya. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita harus akhiri diskusi pada sore hari ini. Saya Koyan Perdika selaku moderator mohon maaf jika banyak hal yang tidak sesuai, tidak berkenan. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian.
Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.